selanjutnya saya serahkan dulu ke Pak Adi untuk menyampaikan awal mungkin biasa gak resmi ya buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita bersyukur karena sampai hari ini kita masih kita ini sehat. Juga salawat salam kita itu yang berarti pada hari ini kita kerja bareng mengenai program kegiatan kita, yaitu programnya SLCC Kota Pasuruan, GPRI Kota Pasuruan, di mana kita harus membreakdown programnya dari provinsi sehingga bisa klop dengan apa yang diprogramkan dari TVRI Provinsi Banten. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan nanti bisa membersamai, bisa ada kelanjutannya di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Itu yang aku sampaikan. Kegiatan ini mudah-mudahan juga dapat pulang penuh dari pengurus Kota Pasuruan sehingga apa yang nanti kita rencanakan bisa berjalan dengan baik-baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Pak Adi. Selanjutnya langsung saja. Sebelumnya saya ingin menyampaikan di sini, saya kemarin beberapa waktu yang lalu menyampaikan kepada Bu Erlo, Bu Novi, Bu Dudin dan Pak Kalian kembali memohon bantuan yang sebelumnya juga sudah saya konsultasikan kepada Pak Adi, dikarenakan satu dan lain hal, terutama pengurus LCLCC ini kita juga tidak tahu personnya siapa. Terus kebetulan juga ketua SLCC kota ini menyampaikan kepada Pak Amin mengundurkan diri ya Pak ya. Iya. Karena sakit beliau, tapi beliau masih sepertinya masih memantau. Dari saya meminta Pak Guru ini menjadi ujung tombak baru di SLCC PGRI sehingga nantinya bisa memberikan kontribusi bantuan baik tenaga dan pikiran untuk kemajuan dari SLCC PGRI. Seperti yang kita ketahui, SLCC ini masih baru merintis, kita masih baru 1 tahun dilantik, tidak ada kegiatan sama sekali. Kegiatan kita diawali dengan kegiatan GMT dulu dari SLCC. Itu pertama kali kita ada kegiatan dari SLCC. Nah, selanjutnya pengurus inti PGRI meminta untuk kegiatan SLCC ini bisa lebih bagus lagi untuk peningkatan kualitas guru-guru di Kota Pasuruan. Nah, menurut SK, saya sendiri hanya sebagai tim instruktur bersama dengan Pak Rizky dari tim apa? Di SK. Apa itu? Karakter. Pengembangan karakter ya, pengembangan karakter. Pak Adi di sini SLCC ada sebagai sekretaris, wakilnya ada Bu Maya pada sana. Terus
ada Bu Mukaromah selaku bendahara, lalu ada Pak Agung, Pak Roskin, dan Pak Ali SMP 6. Itu yang selama ini saya ketahui. Lalu ada Bu Eti dari TK Pembina. Selebihnya saya kurang paham siapa personnya. Berdasarkan kemarin 2 minggu yang lalu, saya, Pak Agung, Pak Ali, dan Pak Rosikin ini sempat berkomunikasi sedikit mengenai bagaimana kita dengan program dan mungkin sedikit perubahan susunan dari Pakem SK. Jadi program beliau titik. Kemarin kita sepakati ada paling tidak ada 3 kegiatan utama, 3 tugas ya. Dalam hal ini 1 branding, marketing, yang kedua dan ketiganya packagingnya. Jadi yang pertama bagaimana kita nanti membranding SLCC ini bisa kelihatan, apapun suatu kegiatan kalau tidak di branding orang tidak akan tahu. Sama dengan SLCC ini kita buat semacam branding nantinya sehingga SLCC Kota Pasuruan ini kelihatan baik dari kota maupun dari provinsi juga, nantinya biar tahu di Pasuruan itu SLCC-nya selalu ada kegiatan dan hasilnya seperti itu. Oleh karena itu saya memohon bantuan dari Bapak Ibu sekalian di sini. Yang pertama untuk membranding di sini ada Pak Rusikin yang ada di samping dari SD Bukil. Beliau nanti akan dibantu oleh Bu Elok dan Bu Lilin. Jadi branding di sini kita aktif di medsos maupun YouTube. Jadi medsosnya nanti monggo bisa dibuat baik IG, terus Twitter mungkin, atau FB. Kalau FB dari SLC Jatim juga sudah ada, mungkin bisa ditahukan. Terus juga kita setiap ada kegiatan mungkin kita bisa upload di YouTube. Jadi untuk biar kita bisa live, mungkin nanti guru-guru bisa subscribe dahulu. Sebenarnya dulu kita sudah punya YouTube-nya guru-guru kota. Waktu itu dibuat oleh Pak Panji. Kalau mau dipakai bisa, kita tinggal rubah username-nya mungkin. Tapi kalau mau kita buat sendiri aja. Nanti kita bahas bersama-sama enaknya bagaimana. Tujuan kita di sini yang pertama, rapat ini selain untuk rapat kerja, kita juga fokus pada poin-poin tugas untuk kegiatan SLCC kota. Seperti yang diketahui kalau kota ini kalau tidak 25 November ini tidak ada kegiatan. Senang sekali. Itu pun berbayar. Nah, rencananya kita kemarin sama teman-teman itu gimana mengadakan kegiatan tapi yang nggak berbayar gitu, yang mungkin bisa mengakomodir guru-guru. Nah, selain itu ternyata Jawa Timur juga punya kegiatan yang sifatnya rutin. Nah, kegiatan rutin ini nantinya juga kita support, kita breakdown seperti yang tadi disampaikan Pak Andi, kita breakdown agar nanti ketika Jawa Timur punya gawe, kita sudah tidak kelimpungan lagi nyari peserta. Contoh gawenya Jawa Timur di sini ada kegiatan parade inovasi guru. Nah, parade inovasi guru ini juga sama dengan kegiatan nanti guru prima. Kalau kita sudah mengadakan seleksi dari awal, ketika yang bersangkutan ikut di
Guru Prima itu semacam lomba Innobel yang sponsori nanti dari SLTJ Jawa Timur. Kalau parade inovasi itu semacam kegiatan webinar. Nah, diharapkan tiap kota kabupaten ini mengisi, ada 2 kali, bulan Mei sama bulan November. Jadi bulan Mei dan November ini ada parade inovasi guru, di mana guru-guru di tiap-tiap kota kabupaten minimal 1 boleh menyampaikan sebagai narsum, terutama yang disampaikan ini terkait pembelajaran yang bisa berkaitan dengan IT. Sama dengan SLTJ ini kan juga sama. SLTJ ini juga fokusnya di pembelajaran tapi yang konteksnya pakai IT, atau mungkin ada inovasi-inovasi tersendiri yang memang membutuhkan IT. Kalau Guru Prima ini hanya bulan November, cuma seleksinya di sini dari tingkat kota sudah ada di bulan Mei. Nah, nanti dari tim ini tadi sudah ada tim brandingnya, nanti tim marketingnya ini bisa dibantu dari Bu Novi dan Pak Pal ya, dalam arti bukan sales ya. Marketingnya ini identik sama itu, tapi gimana cara kita nanti ngelola supaya kalau bisa sih SLTJ ini ya juga bisa punya keuangan ya, nggak apa-apa ya kan, namanya marketing ya kan, cari uang sedikit-sedikit mungkin buat untuk kegiatan dari SLTJ. Nah, entah nanti kita buat pelatihan gratis ataupun kalau mau luring bisa berbayar 25.000, atau webinar seperti kemarin yang ya donasi daring tapi berbayar pun, tapi tidak lebih dari 25.000 monggo. Nah, nanti itu kan semuanya kita diskusikan bersama. Jadi gimana caranya, kalau bisa syukur-syukur, harapan saya itu hasil monggo apa hasil karyanya guru-guru ini kita bisa tampilkan di website-nya atau di apa namanya, yang nanti bisa jadi semacam kayak brandingnya Kota Pasuruan. Jadi kayak kemarin saya cek di YouTube-nya Lumajang, SLTJ Lumajang itu guru-guru lomba, lombanya simpel, udah lomba pembuatan media pembelajaran dari PowerPoint, simpel, cuma hasil akhirnya tapi berbeda ya, dan masing-masing peserta itu upload di YouTube-nya SLTJ. Itu kan secara tidak langsung ada branding tersendiri. Jadi kalau marketingnya nanti gimana, nah, untuk packagingnya, pengemasannya, nah ini nanti kita bersama-sama gimana kita bisa ngemas acara, ngemas SLTJ ini lebih bagus lagi. Karena jujur, karena baru 1 tahun berarti kita sih merintis ya, dapat alas lah kita di sini sekarang ini. Nah, itu dari kegiatan apa namanya, Jawa Timur. Jadi ini kegiatan Jawa Timur. Kalau tour Smart School ini kebanyakan dari SMK. Jadi yang kalau SD, SMP itu kayaknya tidak nututi, karena seperti kemarin di SMK 3 Pak ya, itu sudah ya itu sudah sangat canggih, sekolahnya sangat canggih sekali. Dan kalau misalnya SD di kota mau gak nutut kan gayut. Saya lihat sadar diri lah saya. Ya itu perlu dana yang cukup besar kan. Kemudian nanti Jawa Timur juga akan mengadakan roadshow Innobel. Mungkin ini kaitannya sama program Guru Prima nanti di bulan November. Nah, kalau mau menyeleksi, kita mengadakan seleksi Guru Prima,
mungkin kita bisa koordinasi dengan dinas mau mengadakan lomba Innobel Guru. Nah, kita ngambung di situ kegiatannya atau apa namanya Pak? Kerjasama ya. Kerjasama. Jadi nantinya juara Innobel ini kita ikutkan dan guru prima. Nah, jadi satu kita sudah dibantu dinas dan teman-teman. Nah, cuma nanti masalah koordinasi kan para pendidiknya kegiatan mungkin yang lebih apa ya, lebih bisa untuk koordinasi atau enaknya gimana. Cuma di sini kita breakdown dulu kegiatan ini. Dari kegiatan ini kemarin kami sempat membuat reng-rengan aja. Ini reng-rengan kegiatan kita. Jadi reng-rengan ini kita buat hasil breakdown dari mana Jawa Timur. Cuma kita menambahkan beberapa kegiatan. Yang pertama di sini seleksi guru prima tadi sudah. Kemudian pelatihan Google Site. Pelatihan Google Site ini kemarin saya diskusi sama Bu Lisa dari GIG. Bu Lisa pengen ngajak pelatihan Google Site gitu lah. Pas ini Bu aku ini. Dan saya ada kegiatan Google Site. Ya Bu ini gabung kita join bersama-sama gimana? Ya Pak, nanti kita bicarakan lagi. Saya belum ketemu lanjut sama Bu Lisa lagi. Dia dengan dan sapi di ruang komputer. Tanya kasih Bu. Ruang itu pinggir. Nah ini kita bisa buat apa namanya sebagai narsumnya karena Pak Andi kemarin punya ide jadi memasukkan Google Site ini juga sebagai administrasinya sekolah. Jadi guru-guru nanti memasukkan jurnal mengajar, terus kegiatan harian, nilai siswa. Jadi ketika nanti jenengan foto buat akreditasi, foto buat rapotan semuanya sudah dalam satu Google Site. Sudah tidak bingung lagi kayak kopi-pas lagi. Itu idenya Pak Ali kemarin seperti itu. Pak kita taruh dulu nanti kalau kita sepakati monggo kita sepakati enaknya kegiatannya seperti apa, modelnya bagaimana, itu teknis selanjutnya. Ini kan kita sepakati program sama waktunya enaknya kapan. Kemudian ini hampir sama, nomor 3 ini hampir sama dengan nomor 2 sebenarnya. Jadi kalau nomor 2 ini nanti kaitannya sama sebentar lagi itu kan kita ada kegiatan itu namanya apa namanya? Kinerja. Berdasarkan SKP terbaru itu nanti kan nanti ada kinerja. SKP-nya kegiatan kita diupload juga di situ kan. Jadi kita sudah siap. Nah, kita sudah siap. Empaknya pun akan masuk ke SKP kan nanti. Nah, jadi ditambahi dengan kegiatan ini, pembuatan modul ajar, bahan ajar, media ajar, mungkin yang sinkron sama Google Site tadi. Otomatis kegiatannya tidak bisa langsung geradak seperti kemarin, tidak melulu. Ya, jadi mungkin nanti kita bisa buat satu sekolah 1 atau 2 orang dengan apa namanya ruling atau bagaimana. Nah, nanti ini yang akan kita bahas. Saya sampaikan dulu apa namanya kegiatan-kegiatannya. Kemudian di sini saya juga tertarik untuk mengadakan kegiatan Canva for Edu. Ini saya buat narsumnya Bu Yanin sama Pak Palia karena Anda berdua adalah trainer
trainer Canva yang entah sudah muncul apa belum. Tapi kan membernya sudah ada. Masih on the way. Paling enggak itu yang akan kita gunakan, bahwa Canva ini tidak hanya sekedar dibuat untuk brosur media apa, kita juga bisa pakai Canva ini untuk pembelajaran di kelas dan sebagainya. Nanti mungkin teknisnya ketika kegiatan berlangsung kita akan bicarakan. Kemudian ada usulan pembuatan podcast. Yang podcast ini nantinya kita buat 1 bulan sekali dengan mengangkat tema-tema atau isu yang sedang hangat saat itu, sehingga guru-guru juga lebih update informasi. Cuma saya masih mikir kalau podcast itu butuh tempat, terus masih didengar ya? Sudah ada studionya, tinggal Berdasarkan pengalaman teman kemarin, saya juga tanya sama teman kita dan ternyata yang sudah lulus melaksanakan podcast ya, itu mereka memang awalnya agak susah. Artinya mereka pakai alat seadanya, mereka pakai ruangan kosong di salah satu sekolah itu didesain demikian rupa yang intinya bisa dipakai untuk podcast itu tadi. Bahannya pun hanya pakai HP. Dari situ ternyata dengan branding yang bagus, Jatim melihat dibantulah dari Jawa Timur peralatan podcast. Berarti untuk awal kita sederhana dulu. Iya, makanya mungkin kita juga, makanya branding itu kan penting. Gimana branding itu penting, meskipun sekolah aja kalau kita brandingnya bagus, tidak perlu susah kita mencari siswa kan tidak susah. Contohnya dari Pak Rosikin ini brandingnya PIJ itu sudah keren banget, sehingga tanpa perlu nunggu Juli Februari bisa kasih daftar. Sudah tutup. Ya. Februari wes tutup. Wes nyantai. Tempat dari hari ini kan pesta untuk mengelompokkan minat belajar. Ini sudah mulai. Nah, itu maksud saya tadi brandingnya itu kan banyak lah manfaatnya nanti ketika kita kemudian kalaupun kita nanti kekurangan kegiatan, saya dan teman-teman kemarin itu berencana membuat survei. Kita buat survei, kita share dalam grup WA guru-guru sekota, entah SD, SMP, TK, SMA. Kita buat semacam pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira apa sih yang mereka butuhkan, sehingga nanti ketika kita melaksanakan kegiatan sudah mengenal yang benar-benar butuh berarti mereka. Itu plan B-nya. Jadi nanti ini plan A kita buat, kita setujui dulu apa, kita fixkan dulu. Kalau ini sudah fix, perlu revisi, kita revisi. Kalau sudah fix, baru kita nanti bawa juga ke tim pengurus kegiatan kota. Nah, nanti kita buat semacam seperti proposal itu, karena di sini juga ada waktu pelaksanaan, biaya dan sebagainya, perlu biaya dan namanya kegiatan ya pasti ada kita untuk biaya sendiri. Ini yang sekarang akan kita finalisasi siang ini. Jadi seperti itu gambarannya. Mohon saran, pendapat, masukan dan sebagainya dari Bapak Ibu sekalian. Enaknya bagaimana, yang mungkin nantinya akan